Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Dula? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ihsan, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Jumat berkah ini Bang Dula ya. Tadi ini Ya. saya pikir Pak Abdullah ini Bang Abdullah yang dipanggil jadi tim, kalau nggak salah tim 9 ya, bukannya di Polri itu, bukan ya. Ini nampaknya Bang Abdullah dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini. sama namanya. Wah, tapi Polri memang menjadi sebuah sorotannya, lagi-lagi urusannya pelanggaran etik, nggak pernah masuk ke pidana, entah macam mana ini ya. Ada juga ya macam peristiwa Sambo, tapi kilometer 50 menjadi sebuah pertanyaan besar, belum lagi Hang Heng Hong antara TNI dan Polri ya, menjadi sorotan. Apa yang Bang Dula lihat masalahnya? Sementara integritas menjadi sorotan bagi seorang Anies Baswedan ketika membicarakan negeri ini. Masalah terbesar bangsa ini adalah integritas. Apa sih integritas? Mungkin Bang Dula bisa mengingatkan lagi dari buku yang pernah Bang Dula bikin berhalaman-halaman itu. Dan terakhir masalah KPK. Ini urusan KPK ini selain urusan BUMN yang katanya undang-undangnya akan direvisi lagi, tapi Tahya dan Antara masuk arena KPK juga. Yang pasti KPK sedang ditunggu masalah haji ini, apa kuota haji, kemana ini tersangkanya 400-an biru perjalanan cing Bang yang dicecer ya, diawasi oleh perjalanan uang dari KPK ini. Silakan Bang Abdullah ya Mawa, di antara masalah-masalah yang sedang ada di negeri ini. Tafadhal Bang. Baik, para pendengar Radio Rasil yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala pada pagi hari yang berkah ini. Pertama soal kepolisian, saya teringat ucapan Gus Dur dulu, meskipun bercanda tapi serius, hanya 2 orang polisi yang jujur, yaitu Jenderal Hugeng dan polisi tidur, seperti itu. Dan sekarang itu makin terbukti ternyata gurauan Gus Dur beberapa puluh tahun lalu itu. Saya di dalam beberapa kesempatan dan beberapa artikel sudah menulis bahwa untuk reformasi kepolisian kita ikut cara KPK Hong Kong. Ketika KPK Hong Kong dibentuk, maka polisi dibubarkan. Jadi institusi polisi itu dibubarkan. Kenapa? Karena polisi di Indonesia itu bukan yang dilakukan kesalahan-kesalahan itu bukan individu, tapi institusi. Institusi bukan individu, tapi institusi. Misalnya Sambo itu institusi karena dari Mabes sampai Polsek itu ada stafnya, ada strukturnya. Berarti itu institusi bukan individu. Begitu juga misalnya kasus pembentukan Badan Pemberantasan Teroris oleh Tito waktu yang bentuk, itu bukan individu, itu lembaga seperti itu. Yang kalau dulu pada zaman Soeharto itu ada penembak misterius, nah kemudian itu dijadikan sebagai kebijakan untuk menembak siapa saja yang dianggap penjahat dan seterusnya, tapi juga di dalamnya ada kiai, ada ustadz, ada oposisi, ada aktivis seperti itu. Jadi apa yang dibentuk oleh polisi tentang badan pencegahan kerusuhan atau teroris itu juga adalah salah satu bentuk yang dilakukan oleh polisi secara institusional, bukan individu. Yang ketiga, undang-undang kepolisian itu menetapkan bahwa polisi yang masih aktif tidak boleh memegang jabatan di luar kepolisian. Hari ini ada berapa? Puluhan perwira polisi yang menjabat jabatan, apakah di KPK, apakah di BNN, apakah di Bulog, itu banyak sekali. Itu melanggar undang-undang kepolisian sendiri. Jadi ini bukan kesalahan individu, tapi ini adalah kesalahan institusi. Oleh karena itu, maka kalau merujuk kepada KPK Hong Kong, setelah KPK Hong Kong itu membubarkan polisi, baru kemudian dipilih polisi-polisi yang baik-baik, yang masih baik-baik untuk kemudian menjalankan tugas kepolisian dalam hal penertiban. Itu satu. Jadi oleh karena itu maka saran saya polisi dibubarkan, baru kemudian dibentuk. Nah sekarang DPR atau Komisi 3 memberikan aplaus, memberikan sambutan kepada
tim yang dibentuk oleh Polri itu salah besar DPR Komisi 3 karena Presiden Prabowo sudah membentuk satgas untuk seperti itu. Jadi berarti ini bukan hanya Kapolri, tapi Komisi 3 DPR juga membangkang atau melawan Prabowo seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka ini yang harus diperhatikan. Setelah dilakukan reformasi terhadap kepolisian, maka kemudian polisi tidak lagi di bawah presiden. Kalau zaman Masyumi dulu, polisi itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dan mayoritas di dunia itu polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga, mereka tidak boleh lagi diberikan senjata. Kita lihat di beberapa negara memang ada yang pakai senjata, tapi senjata ringan. Ada yang cuma pakai pistol, ada yang cuma pakai pentungan. Karena ini kan ketertiban. Dan mereka itu orang sipil. Salahnya polisi itu merasa mereka itu militer. Padahal polisi itu sipil yang bertugasnya khusus untuk mengatur ketertiban masyarakat seperti itu. Ya, oleh karena itu maka kemudian dengan cara menempatkan mereka di bawah Kementerian Dalam Negeri atau di bawah Kementerian Hankam dan tidak diberikan senjata kecuali pentungan saja dan melaksanakan tugas, baru kemudian sesudah itu proses rekrutmen. Proses rekrutmen polisi itu betul-betul jangan lagi ikut cara-cara dulu. Saya kan sudah sering mengatakan, 2 adik ipar kandung saya polisi, jadi saya tahu betul prosesnya bagaimana mereka jadi polisi seperti itu. Nah, ikutilah, katakanlah tidak 100% tapi 50% cara KPK merekrut pegawai seperti itu. Sehingga dengan betul-betul 0 rupiah. Ketika orang masuk polisi 0 rupiah, maka dia tidak berpikir untuk mengembalikan uang yang pernah dia keluarkan, apakah untuk calo, apakah untuk panitia, apakah untuk tim seleksi, maka dia betul-betul hanya kerja sebagai seorang ASN. Jadi polisi itu ASN atau PNS seperti itu. Itu soal polisi. Nah, kemudian seharusnya Kapolri ini tahu diri dong. Sudah sekian tahun mestinya kan sudah Prabowo itu sudah sindir sana sindir sini, tapi dia pura-pura nggak tahu aja seperti itu. Seharusnya kan dia sudah mengundurkan diri saja kan seperti itu sebagai salah satu bentuk pertanggungjawab atas kegagalan dia selama ini. Belum lagi kita bicara kasus kilometer 50, belum lagi kita bicara kasus di stadion di Malang, kemudian di mana-mana itu luar biasa. Belum lagi kasus pembunuhan dan seterusnya seperti itu. Belum lagi terakhir kemarin tanggal 25 Agustus dan seperti itu. Jadi ini harus total betul seperti itu. Itu soal polisi. Yang kedua soal integritas. Integritas, ya. Ini gimana nih Bang? Bangsa ini masalahnya di sini kisah. Silakan Bang, ya. Jadi memang wajar kalau Anies Baswedan bicara tentang integritas karena buku saya tentang integritas itu beliau yang berikan kata sambutan tentang buku integritas itu. Jadi selalu saya katakan bahwa di KPK itu rekrutmen pegawai KPK itu KPK pada periode saya bukan KPK periode Jokowi ya. Kalau KPK periode Jokowi itu sudahlah hancur-hancuran seperti itu. Nah, syarat untuk seorang diterima pegawai KPK, pertama integritas, baru kedua profesional. Kenapa? Kalau dia punya integritas, profesional lemah, dia bisa kemudian sudah jadi pegawai, ikut BIMTEK, pelatihan dan seterusnya, sehingga profesionalnya meningkat. Tapi kalau integritasnya bermasalah, maka itu tetap bermasalah. Meskipun dia profesional tinggi, integritas bermasalah, tetap akan bermasalah. Saya sudah berikan contoh beberapa kali tentang kasus Parman, penyidik KPK tahun 2004, ketika diproses, ketentuan di KPK, integritas itu nilainya 1 sampai 5. Maka kemudian untuk orang lulus pegawai KPK, integritasnya minimal 4. Waktu itu nilai yang dicapai Parman itu cuma 3,9. Jadi kurang 0,1. Yang seharusnya tidak lulus. Tapi karena waktu itu 2004 perlu penyidik, baru pertama kali KPK bentuk itu seperti itu. Kemudian kata pimpinan, nggak apa-apa lah nanti diperbaiki. Apa yang terjadi Mas Ihsan? Hanya 6 bulan kemudian dia ditangkap oleh teman-temannya sendiri.
0,1 dalam waktu 6 bulan dia kemudian terlibat kasus pemerasan, kasus satu kasus korupsi di Bandung karena dia kebetulan tinggal di Bandung. Teman-temannya langsung tangkap. Sejak itulah maka kemudian tidak ada lagi tawar-menawar, harus minimal 4 untuk bisa kemudian. Nah, jadi integritas itu kan secara garis besar kalau dalam bahasa Inggris itu kan integrity, artinya menyatu. Kalau dalam bahasa Quran itu kafa, ya ayyuhalladzina madkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u syaitan innahu lakum adu mubin. Hai orang yang beriman, masuk Islam secara totalitas, secara utuh, secara komprehensif, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan karena setan itu musuh kalian nyata. Nah, saya selalu bercanda tapi serius bahwa korupsi itu sama dengan zina. Zina itu pada zaman Nabi sampai sekarang tetap ada. Zina itu depan kiai ke ustadz ke, kalau ada perempuan telanjang bukan istri dia pun dia labrak juga seperti itu. Begitu juga korupsi seperti itu. Sehingga dengan begitu maka kemudian harus ada pilar pertama integrasi adalah jujur. Jujur itu jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, jujur terhadap lingkungan. Baru yang kedua istiqomah, konsisten. Barang langka konsisten. Jujur sekarang. Konsisten. Baru yang ketiga komit kepada visi misi perjuangan. Nah, ketika komit kepada visi misi perjuangan, maka kemudian seseorang itu akan ingat, wah dulu bagaimana Teuku Umar Cidgituro, Panglima Polim di Ponegoro, Hasanuddin Babullah, Hasan itu bagaimana perjuangan mereka, maka dia tidak akan lagi melakukan korupsi seperti itu. Saya masih Ihsan jujur kalau menyanyi lagu Indonesia Raya, mesti saya menangis. Masya Allah. Itu jujur karena saya bayangkan bagaimana bisa Indonesia itu merdeka. Nah, sehingga dengan begitu maka komit kepada misi visi perjuangan. Kemudian yang keempat objektif. Objektif itu apa adanya. Kalau A ya A, B ya B, C ya C. Kemudian yang keempat itu, yang kelima itu adalah berani ambil putusan, siap menerima risiko. Nah, ini orang-orang sudah berani ambil putusan, tidak siap menerima risiko, sudah korupsi, kemudian meminta pembebasan, minta amnesti, minta apa padahal dia sudah tahu bahwa bukan dia orang pertama yang korupsi kan, sudah banyak orang, ratusan orang korupsi sudah tahu itu, tapi dia tetap juga lakukan. Lantas kemudian mengemis-ngemis dan seterusnya. Jadi berani dia putuskan, siap menerima risiko. Oleh karena itu saya menyarankan kalau misalnya para aktivis, para pejuang, para mahasiswa kemudian berjuang kemudian ditangkap terus kemudian ngereng-ngereng, ya ini bukan pejuang. Kalau pejuang itu ya menerima risiko apapun, seperti itu. Dan terakhir adalah ini disiplin dan bertanggung jawab. Istri yang bertanggung jawab. Ya. Jadi yang terakhir itu disiplin dan bertanggung jawab. Jadi kalau tidak disiplin memang problem, dan semua itu 5 proyek atau 5 alternatif, 5 pilar itu semua bersumber dari yang pertama jujur. Karena hanya orang jujur yang istiqomah, hanya orang jujur yang objektif, hanya orang jujur yang komit kepada perjuangan, hanya orang jujur yang objektif, hanya orang jujur yang berani ambil putusan, siap menerima risiko, dan hanya orang jujur dan disiplin bertanggung jawab. Seperti itu. Itu soal integritas. Itu memang barang langka, barang mahal. Yang itu memang harus kita cari di tengah-tengah lumbung padi, kemudian jarum di tengah jerami itu kita pungut satu biji yang ada di bekas jerami padi seperti itu. Masya Allah. Itu soal integritas. Masya Allah. Yang terakhir, ini ada pertanyaan nih dari pendengar titip pesan, Bang, itu kemana itu Firly Bahuri? Ini masalah KPK ya, tapi juga ketegasan KPK dalam hal haji juga ini. Belum lagi urusan Danantara dan BUMN yang katanya kemarin itu tidak termasuk dalam ranah uang negara KPK. Ini jadi bikin garuk-garuk kepala kita. Apa yang Bang Abdullah bisa ingatkan tentang beberapa case ini, Bang? Iya, jadi soal KPK setelah kemudian KPK dirombak
atau di apa di Firly Bahurikan gitu atau di apa oleh Jokowi, maka rusaklah apa namanya KPK itu. Jangan lupa bahwa Firly itu kan orang Jokowi, orang Tito. Dia sekampung dengan Tito. Firly itu dipaksakan untuk bisa menjadi ketua KPK untuk mengamankan Tito dengan Jokowi, karena ada kasus impor sapi, ada buku merah ya. Buku merah itu, sehingga kemudian Firly punya tugas seperti itu. Kemudian kasus pilkada dan pilpres 2024 itu bagaimana agar supaya Jokowi perintahkan Firly untuk mentersangkakan Anies. Nah, Firly sebagai ketua KPK perintah sama Deputi Penindakan agar supaya ditetapkan tersangka Anies. Saya selalu mengatakan selama 8 tahun saya di KPK, tidak ada gelar perkara sampai 10 kali. Paling tinggi 7 kali, 5 kali. Itu di Kalimantan Timur, kalau nggak salah, Gubernur Kalimantan Timur. Ini waktu Anies itu 19 kali, Mas Ihsan. 19 kali gelar perkara. Itu. Karena tidak ada bukti kan untuk bisa menjerat Anies itu. Untuk menggunakan pasal 2 ayat 1, pertama adalah bahwa ada tindakan melawan hukum. Nah, tidak ada tindakan melawan hukum yang ada. Disebutkan bahwa tidak ada dalam APBD. Ternyata saya cek ada dalam APBD perubahan. Yang kedua, kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Audit BPK menyatakan tidak ada kerugian keuangan negara. Jadi oleh karena itu, maka Deputi Penindakan tidak mau. Akhirnya kemudian dipecat. Setelah dipecat dari Deputi Penindakan, karena Kapolri ini bukan Muslim, Nasrani, dia mau ambil simpati dari umat Islam, dia angkatlah ini mantan Deputi Penindakan KPK jadi Kapolda DKI. Nah, setelah jadi Kapolda DKI, maka Kapolda DKI menetapkan si Firly sebagai tersangka, seperti itu. Nah, ternyata kemudian juga tidak sampai selesai sampai sekarang. Kenapa? Karena dia ini juga waktu di Jogja itu punya kasus ketika dia di Polda Jogja juga kasus. Gitu. Nah, ini yang saya katakan bahwa negara saling menyandra, seterusnya seperti itu. Sehingga dengan begitu maka ini yang menjadi problem. Nah, sekarang persoalannya adalah soal dana haji. Saya sudah sering katakan di mana-mana dari dulu itu bahwa saya kalau Masyumi diberi amanah kekuasaan, yang pertama memang saya bubarkan Kementerian Agama, seperti itu. Oh gitu ya, betul. Ya, ikut saja model Malaysia, pusat Islam. Tapi sekarang sudah satu konsep KPK diterima itu oleh Prabowo itu adalah haji sudah berdiri sendiri. Jadi kalau Malaysia itu tabung haji sendiri-sendiri, meskipun masih ada perbedaan yang beberapa hal yang prinsip, tapi dengan sudah lepas dari Kementerian Agama diharapkan ke depan bisa lebih baik. Nah, persoalannya adalah bahwa ini karena penyakit lama yang sampai 400 apa segala macam, dan kemudian jangan lupa bahwa itu kan hampir 700-an juta atau 500-an juta haji khusus itu kan. Dan yang celakanya lagi itu kan ada yang 2 tahun lalu, 3 tahun lalu itu pakai pesawat jet yang itu penumpangnya kan cuma belasan orang, belasan orang seperti itu. Nah, itu yang punya travel itu anak wakil presiden waktu itu seperti itu. Jadi kan ini lingkaran setan seperti itu. Jadi oleh karena itu maka ya memang kata Allah ya, ketika umat Islam tidak melaksanakan Al-Quran dan Sunnah, Allah mengirimkan pemimpin yang zalim kepada mereka. Jadi umat Islam hari ini, para pendengar, saya minta maaf bahwa kita harus siap menerima semua ini, karena ini adalah konsekuensi logis daripada kita tidak melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mengirimkan pemimpin kepada yang zalim kepada kita seperti itu. Nah, kita berharap bahwa KPK betul-betul serius. Kalau misalnya antara itu bukan uang negara, tidak boleh diperiksa oleh KPK, uang dari mana itu diambil? Seperti itu. Kalau misalnya KPK tidak boleh periksa BUMN, harus diubah dong namanya.
bukan badan usaha milik negara, tapi badan usaha milik swasta. Kalau badan usaha milik swasta, maka KPK tidak periksa. Tapi konvensi PBB tentang korupsi sudah 10 tahun yang lalu, itu sudah menetapkan bahwa di beberapa negara KPK sudah menangani swasta. Hanya Indonesia yang belum terapkan. Jadi misalnya itu swasta, PT atau CP atau NV, kalau korupsi juga bisa. Kalau sekarang kan kalau korupsi di swasta, polisi kan atau jaksa. KPK tidak swasta. Tapi putusan konvensi PBB tentang korupsi itu juga harus bisa ditangani oleh KPK swasta. Cuma belum dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia karena memang kita bisa paham kalau itu dilaksanakan 9 naga bisa kena, 9 haji juga bisa kena, jadi 18 orang sekarang. Jadi sekarang ada 9 naga, ada lawan juga 9 haji, seperti itu. Nah itu bisa kena semua seperti itu. Nah itu problem yang kita hadapi sekarang Mas Ihsan, tentang dana haji dan kemudian Danantara seperti itu. Kalau kita mau rujukan Danantara di Singapura dan Malaysia, itu memang swasta. Swasta, betul. Uang swasta, betul, yang Singapura dan Malaysia. Kalau kita kan Danantara itu bukan uang swasta. Sebagian daripada uang negara yang dimasukkan ke badan-badan swasta. Jadi nggak bisa kemudian dianggap KPK tidak bisa menanganinya seperti itu, kecuali diganti nama seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Terakhir sebagai closing statement, nasihat dari seorang senior, Bang Abdullah Yahamahua, untuk seluruh pendengar, ini ada di 23 negara juga, dari Aceh sampai Banyuwangi, menghadapi keadaan bangsa ini. Buihkah ini? Atau nasihat apa yang bisa diharapkan? Setidaknya setiap pendengar bisa mengingat-ingat kalimat-kalimat dari Bang Abdullah. Silakan Bang Abdullah. Ya, bulan lalu saya mengikuti satu training namanya governance training, training tentang pemerintahan, dilakukan oleh Islamic Relief International yang beribu kota di Inggris, di Britain. Kadarullah di Indonesia, saya salah seorang anggota pembina, jadi saya hadir. Ketika diberikan kesempatan untuk bicara, saya kemudian sampaikan, dan kesimpulan saya akhir itu adalah, katakanlah apa yang Anda lakukan dan lakukanlah apa yang Anda katakan. Nah, jadi sangat sederhana sekali. Jadi jangan Anda sebutkan, Anda bicara, Anda sarankan, Anda pidato kalau Anda tidak pernah lakukan. Nah, sehingga begitu itu inti dari integritas tadi. Begitu juga Anda lakukan apa yang Anda katakan apa yang Anda lakukan. Dari mulai kecil di rumah, suami kepada istri, istri kepada suami, bapak, ibu kepada anak, kepada tetangga, dan seterusnya. Jadi sehingga dengan begitu disebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa yaqulu katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu sebaik teladan bagi orang yang beriman kepada Allah, mempercayai datang hari akhirat, dan selalu ingat Allah 24 hours. Jadi kalau kita mau berintegritas, ya tidak ada rujukan yang lain, adalah Rasulullah. Tidak ada Rasulullah mengatakan sesuatu setelah beliau lakukan, baru beliau kemudian sampaikan kepada umat, kepada masyarakat, dan seterusnya. Itu barangkali tips yang ingin saya sampaikan. Dan itu saya lakukan dari diri saya sendiri, karena saya tidak pernah sampaikan kepada anak, kepada istri kalau saya belum melakukan apa yang saya mau sampaikan. Baru kemudian saya sampaikan kepada istri dan anak dan teman-teman. Begitu Mas Ihsan. Terima kasih Bang Abdullah Yahamahua telah menemani kita dan mencerahkan hari Jumat penuh berkah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.